Oke, makasih Kalius. Oke, web suara jelas? Jelas. Jelas. Oke, baik, kawan-kawan semua, terima kasih dalam diskusi ini. Ini diskusi kedua, seperti yang tadi sudah dijelaskan Kalius. Hari ini kita ada dua teman, ada Kak Dina, ada Kak Dina dari Perkumpulan Pikul, Kak Dominikus dari Walhi NTT. Halo kakak berdua. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat bertemu. Halo, Ya. selamat sore. Oke, kita akan mulai diskusi kita sore hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan sedikit Kakak Dina, juga dengan Kak Dom. Kak Dina sendiri seorang perempuan muda aktivis. Sejak kuliah sudah rajin, sudah sering terlibat dengan kerja-kerja advokasi dan juga kerja pemberdayaan dan juga riset-riset. Nah, ada beberapa riset yang Kak Dina sudah pernah terlibat, misalnya riset terkait pekerja migran di Kota Kupang, riset tentang angka kematian ibu dan anak bersama Koalisi Perempuan Indonesia, dan saat ini Kak Dina tergabung dalam tim konsultan independen untuk pembelajaran Global Environmental Facility Small Grant Program. Nah, ini terkait dengan landscape dan seascape serta gender dan kelompok marginal. Itu tentang Kak Dina. Kalau Kak Dom sendiri, Kak Dom ini aktivis lingkungan, bekerja di Walhi NTT, dan selama ini tergabung dan juga bekerja advokasi di level masyarakat sipil. Kalau teman-teman dengar kasus-kasus di NTT, misalnya kasus tambang, kasus perampasan lahan di Pubabu misalnya, itu Kak Dom bersama teman-teman aktivis yang lain itu terlibat langsung. Nah, tidak hanya di ranah masyarakat, advokasi di masyarakat sipil, tapi Kak Dom juga khususnya Walhi NTT sendiri itu juga advokasi di level pemerintahan, advokasi kebijakan maksudnya. Jadi sore ini teman-teman, ini kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa bertanya sebanyak-banyaknya terkait dengan isu lingkungan di NTT dan juga soal pemberdayaan dan advokasi wilayah pesisir di NTT. Karena kita tahu bahwa NTT ada begitu banyak kasus terkait dengan isu lingkungan, padahal kita begitu mencintai NTT dan berharap kasus-kasus yang terjadi di NTT ini bisa diadvokasi sampai di pemerintah dan bagaimana sikap pemerintah itu sendiri. Nah, Kak Dina dan Kak Dom mungkin bisa berbagi pertama-tama terkait dengan pengalaman. Kenapa kakak berdua sangat tertarik isu lingkungan dan mau untuk bekerja di ranah advokasi dan juga pemberdayaan. Oke, mungkin dari Kak Dina atau Kak Dom mau berbagi, silakan. Oke, minta duluan kok. Oke, silakan Kak. Kita tunjuk muka dulu dong. Soalnya ini jaringan lagi haplas. Kalau misalkan tadi Kak Linus bilang itu kalau seandainya kasih video berarti suaranya yang rekam. Oke, mulai sudah. Kalau misalkan nanti dalam perjalanan kalau jaringan sudah kembali ke ke 4G, nanti saya hidupkan videonya. Oke, selamat sore buat teman-teman semua. Buat Kak Yuli selamat sore, Kak Linus, Kak Isa, Kak Keisha, Mutiara, terus Kak Vera, Kak Rusal, selamat sore buat kita semua. Pertama-tama terima kasih karena sudah hadirkan kita dalam diskusi ini. Saya kemarin beberapa minggu kemarin saya dikirim video diskusi teman-teman sebelumnya. Itu memang bagi saya itu diskusi yang berat dan saya
agak grogi juga kalau masuk dalam room ini karena diskusi kemarin itu cukup berat buat saya yang awam dengan hal-hal ketuhanan ini. Terima kasih sudah ajak kami untuk terlibat di sini. Mungkin ke depannya sebentar kita akan lebih banyak bercerita, berbagi tentang pengalaman-pengalaman. Tapi misalkan tadi pertama Kak Yuli minta untuk menceritakan pengalaman kenapa bisa terlibat di dalam gerakan lingkungan. Mungkin juga saya menceritakan sedikit pengalaman saya. Waktu tahun 2016 atau tahun 2016 ada satu tempat, kalau teman-teman pernah dengar namanya Besipae, itu Kak Dina duluan awal yang masuk di situ dari saya. Kalau itu Kak Dina yang pertama sampai ke tempat itu. Jadi saya diajak teman-teman Walhi. Waktu itu belum bergabung juga di Walhi, tapi karena sering ke kantor Walhi NTT, akhirnya diajak terus sampai ke tempat itu. Ketika sampai di tempat itu, saya kemudian bercerita dengan mama-mama yang ada di situ, mama-mama di Besipae, teman-teman pasti banyak yang tahu tentang kasus itu. Karena kasusnya kemarin cukup ramai, jadi perbincangan di media sosial dan juga banyak sekali ditulis oleh media-media online, baik dari yang lokal sampai yang nasional itu. Saya ngobrol dengan mereka menceritakan bagaimana sejarah tanahnya mereka, tanah nenek moyangnya mereka, bagaimana tentang kerusakan lingkungannya mereka. Akhirnya kemudian dari saya yang sebelumnya tidak punya arah dan tujuan hidup mau kemana dan mau berbuat apa, tapi saya banyak belajar dari mereka selama 2 hari saya di situ. Saya banyak belajar tentang bagaimana kehidupan orang lain. Dan sejak pulang dari situ saya mulai kasih tahu teman-teman yang di Walhi. Saya bilang kalau kalian ke situ lagi ajak saya. Saya kayaknya tertarik untuk terlibat dalam hal-hal seperti ini. Ya itu yang kemudian proses awal kenapa kemudian saya mulai terlibat jauh, terjerumus jauh, bahkan sampai dengan saat ini masih tetap konsisten untuk berada di gerakan lingkungan. Itu kira-kira mungkin sesuai dengan pertanyaan tadi. Saya kembalikan. Belajar dari pengalaman mama di Pubabu. Kalau Kak Dina sendiri bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk saya sendiri terkait dengan pengalaman dengan kaitannya dengan isu lingkungan, sebenarnya juga kalau sebelum-sebelumnya advokasi lebih ke apa ya, terkait gender ya, tapi untuk ini isu lingkungan, saya itu tahun 2017 itu baru mulai masuk. Seperti yang kata Kak Dom, saya itu ke Pubabu juga karena ada mau riset, tapi lebih ke perempuannya. Jadi bagaimana dampak perempuan yang berada di lokasi konflik, mereka bisa berdaya, kemudian tetap bertahan, dan juga tetap melakukan kegiatan-kegiatan, salah satunya mempertahankan tanah wilayah adat mereka. Dan yang kedua itu, kalau dengan isu lingkungan, yang kedua itu soal pesisir. Nah, pesisir ini juga mulainya juga tahun 2017, jadi waktunya jalan sama-sama. Hanya saja saya tidak terlalu fokus untuk ke Pubabu, karena waktu itu waktunya singkat sekali untuk turun ke Pubabu, menggali cerita-cerita dari ibu-ibu, perempuan-perempuan di sana. Kemudian di saat yang bersamaan juga saya sedang mengerjakan proyek isu pesisir, di mana isunya itu juga mendorong pengakuan perempuan-perempuan pesisir gitu. Jadi dari situ mulai mendalami, dan memang untuk isu pesisir yang saya lihat memang sedikit sekali yang berbicara ya, karena tidak terlalu umum atau bagaimana, karena orang mungkin lebih banyak berbicara kalau pangan pasti berbicara soal yang di darat, tapi untuk yang di laut masih kurang. Jadi saya dan beberapa teman di kantor karena terlibat awalnya karena terlibat di proyek juga, tapi kemudian mendalami isu, dan memang belum banyak teman-teman yang kemudian mempelajari isu-isu pesisir. Seperti itu Kak Yube.
Oke, terima kasih Kak. Jadi ini sebenarnya ada pengalaman yang mirip selain di pengalaman di Pubabu, teman berdua kemudian memilih untuk terkait dengan isu-isu lingkungan. Nah, nanti dalam diskusi ini teman-teman yang lain kalau mau bertanya silahkan, feel free. Jadi tidak harus semua pertanyaan dari saya. Apa saja yang teman-teman ingin tahu atau pengalaman supaya teman berdua bisa berbagi di sini silahkan. Nah, Kak Dina dan Kak Dom, sejauh mana kalau Kak Dina sendiri misalnya advokasi perempuan-perempuan di wilayah pesisir, kalau misalnya di Kota Kupang sendiri kita lihat misalnya di wilayah di bagian Pasir Panjang itu ada banyak hotel-hotel yang kemudian berdiri dan ruang untuk para perempuan-perempuan atau para nelayan itu sendiri juga mengalami misalnya tergeser atau hak-hak mereka, ruang untuk mereka bisa mencari kehidupan itu kemudian menjadi kecil. Nah, bagaimana kawan-kawan di Kadina dan kawan-kawan di Pikul melihat atau mungkin ini juga mendorong kawan-kawan di Pikul untuk juga mau mengadvokasi. Terus untuk Kadom, bagaimana soal kasus-kasus lingkungan misalnya di Sumba, Produka misalnya meninggal, ditembak kemudian meninggal dan kasusnya sampai hari ini mungkin tenggelam atau kita kurang tahu informasi terkait itu, atau juga kasus yang sedang Kak Dom tangani di Lembata bersama teman-teman Walhi, apa saja yang teman-teman lihat atau tantangan-tantangan apa yang teman-teman alami, apalagi sekarang dalam masa pandemi, itu mungkin kemudian memberi dampak yang lebih kepada kerja-kerja teman-teman untuk bagaimana Kak? Oke, kalau Beta duluan ya. Silakan. Oke, untuk Kota Kupang ya, memang memang kerja-kerja kami ada 2 wilayah sebenarnya, tapi 2 wilayah itu di Kota Kupang sama Flores Timur. Tapi Flores Timur itu kami berkolaborasi dengan teman-teman yayasan di Flores Timur. Tapi untuk saya coba menjawab yang di Kota Kupang saja. Sebenarnya untuk kasus pesisir memang yang paling nampak itu adalah kasus pesisir di Pasir Panjang. Kejadiannya itu sudah lumayan lama ya, sejak kepemimpinannya Wali Kota Jonas Salean, di mana wilayah terbuka lapangan yang di Pasir Panjang itu waktu itu oleh pemerintah mau dibuat jogging track gitu. Dengan dibangunnya jogging track, otomatis seperti pesisirnya seperti pasirnya itu akan ditutup dengan beton. Nah, oleh masyarakat itu ditolak karena menurut mereka kalau pasirnya ditutup beton, besok-besok mereka untuk rekreasi saja juga akan setengah mati. Memang kelihatan sampai sekarang untuk di Kota Kupang sudah banyak penerbitan izin-izin pembangunan restoran, hotel-hotel. Itu salah satu kendala lokasi. Karena untuk masyarakat Pasir Panjangnya sendiri sampai saat ini mereka masih ada konflik-konflik dengan pihak hotel apa tuh ya, Hotel Sotis. Pernah tuh masyarakat, halo, kedengaran kah? Dengar. Kak. Okay. Pernah masyarakat itu diusir oleh pihak hotel karena mereka berjalan di pesisir persis di belakang hotel gitu. Nah, itu oleh pihak hotel itu katanya merusak pemandangan dan mengganggu para tamu seperti itu. Jadi masyarakat sempat melakukan perlawanan. Kata mereka ya kalau namanya laut ya milik semua orang, bukan karena mereka bangun hotel di situ otomatis wilayah
pesisir di belakang hotel langsung diklaim menjadi wilayah privatnya hotel seperti itu. Nah, kita coba masuk, memang awalnya kita masuk melalui, kita mencoba menggali masalah-masalah yang ada. Salah satu masalah yang memang muncul di situ ya untuk Pasir Panjang itu. Dan memang kebanyakan mereka di situ kan nelayan, yang mata pencahariannya itu mereka biasa mencari kerang di Pulau Kera, mencari rumput laut. Jadi kalau teman-teman lewat situ mungkin ada lihat berapa lapak para mama-mama seperti itu. Dan bukan untuk Pasir Panjang sebenarnya, karena kami bekerja di 8 lokasi ya, mulai dari Namosain sampai ke Lasiana. Nah, itu contohnya kalau di NBS itu para nelayan ketika dibangun pengaman pantai itu beton yang dibangun di pinggir-pinggir pantai itu katanya untuk menghalau gelombang supaya tidak naik ke daratan. Nah, itu malah menjadi masalah baru untuk para nelayannya gitu. Mereka sudah tidak bisa menambatkan perahunya. Dengan begitu mereka harus mencari tempat penambatan perahu. Kalau musim seperti ini biasanya mereka bilang musim barat ya, di mana gelombang tinggi itu mereka harus mencari tempat aman sampai ke semau atau selambung gitu supaya perahunya tidak pecah dihantam gelombang. Kemudian dengan banyaknya masalah baru itu terkait sampah yang dibuang dan bermuara di laut itu juga menjadi kendala sendiri untuk para nelayan ya. Ruang pesisir mereka mulai rusak. Kemudian dengan rusaknya pesisir, mereka harus mencari ke tempat yang lebih jauh gitu. Nah, kalau para nelayan tidak diberi ruang seperti penambatan perahu, kemudian masalah sampah tidak ditangani, otomatis mereka akan mencari pekerjaan lain gitu. Sedangkan mereka bisanya ya melaut, hidupnya di laut. Dan dampaknya itu bukan secara ekonomi ya, secara budaya juga, karena yang kita temukan ada beberapa nelayan yang juga masih melakukan praktik-praktik apa ya, kayak budaya gitu. Jadi ketika turun melaut ada istilahnya kasih makan laut, tapi yang dilakukan secara pribadi. Ritual ya. Ritual itu kalau yang secara umum terakhir tahun 2000 berapa ya? Itu masih zamannya Pak Yonas. Nah, itu masih dilakukan ritual namanya ini kasih makan laut. Itu beberapa kelurahan masih melakukan. Tapi karena biayanya yang tinggi, hanya dilakukan oleh perseorangan. Contohnya ada ibu satu namanya Mama Tete, dia masih melakukan ritual-ritual seperti itu. Nah, dampaknya kalau wilayah pesisirnya rusak, kemudian pemerintah tidak melihat hal-hal itu, nah kita juga merasa wah ini otomatis budayanya juga mulai hilang gitu. Seperti itu kayak dia ketika turun laut dia harus ritualnya buang rokok, buang uang. Kemudian kalau tangkap ikan dia juga harus lihat kalau ikannya masih kecil, nah dia lepas lagi. Kalau dirasa tangkapannya sudah cukup, dia sudah pulang, tidak akan tangkap yang menurutnya oke ini sudah bisa menghidupi saya untuk hari ini kayak gitu. Kemudian wilayah pesisir yang dibangun yang menyalahi aturan sempadan pantai, yang bawah bangunan harus berjarak 100 meter dari batas air pasang tertinggi. Nah, buktinya kalau bangunan di Kota Kupang kan tidak. Bangunannya kan cuma berapa meter radiusnya, tidak jauh. Nah, itu juga salah satu permasalahannya. Karena untuk merubah aturan seperti itu juga butuh waktu yang lama. Nah, itu dulu dari saya, Kak Yuda. Oke, makasih Kak. Dari Kak Dom, bagaimana? Saya boleh tambahkan ini Kak, yang Kak Dina tadi. Silakan Kak, silakan. Boleh. Biar mungkin ada tambahan informasi yang bisa kita dapat bersama. Oh, ini begini. Ini soal ini juga soal mindset pengembangan pariwisata, misalkan yang tadi dijelaskan Kak Dina tadi. Jadi karena sebagai kota transit,
untuk ke wisata-wisata yang ada di Sumba, yang wisata yang ada di Flores. Ya Kota Kupang pada zaman itu kan memang tidak sekali bangun hotel yang ada di situ bersama investor untuk mendatangkan investor untuk membangun hotel. Nah kalau kita ngomong di soal pariwisata, ini ancaman juga, ini ancamannya juga sangat besar, ini bahaya laten. Kalau tambang, kalau misalkan kita tambang itu kan jelas ancamannya ada, pengerukannya terjadi secara langsung, dampak lingkungannya juga terjadi 1-2 tahun kemudian. Tapi kalau pariwisata ini kelihatannya tuh sangat tidak menjadi sebuah persoalan karena orang bermain di wilayah-wilayah estetika tanpa memperhatikan etika lingkungan itu. Jadi bangun hotel kita semua puji, oh ada hotel bagus, Kota Kupang bangunan yang tinggi. Tapi orang tidak lihat dari kerusakan yang tadi karena ada pembangunan di wilayah pesisir. Seperti yang tadi Kak Dina bilang soal 100 meter sempadan itu adalah wilayah sempadan pantai. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Ya, undang-undang ini hasil dari revisi Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, di undang-undang ini sepertinya terkeluar ya. Terlempar keluar ya. Oh, ini jaringan. Oke. Ya. Ya. Mungkin nanti boleh saya tanya? Silakan Kak. Menarik apa yang tadi Kak Dina bilang ya. Kak Dina, saya tertarik sebenarnya melanjutkan pertanyaan Kak Ube tadi ya. Kalau Kak Dina kan di pesisir dan Kak Dom di soal lingkungan ya yang berluas. Nah, krisis di pesisir itu seperti apa levelnya itu sampai di mana? Krisisnya seperti apa sebenarnya yang terjadi di pesisir? Kak Dina tadi menyebut plastik ya, sampah ya. Yang kedua juga penyempitan daerah pesisir itu ya. Tapi apakah ada krisis yang lebih urgent sebenarnya? Itu sudah dampak yang parah seperti apa? Dan juga lingkungan ya. Kak Dom misalnya, krisis yang terjadi di NTT berkaitan dengan lingkungan hidup itu sudah sampai di mana rusaknya? Kita ingat kemarin ya di presentasinya KGF, itu dia bilang bahwa krisis lingkungan itu tidak berdiri sendiri. Itu dia berdampak pada migrasi tenaga kerja, itu salah satu. Yang kedua itu krisis lingkungan hidup itu juga berdampak pada busung lapar, stunting dan lain-lain. Nah, dia juga kasih beberapa data penunjang ya. Tapi kalau Kak Dina lihat dan Kak Dom lihat itu krisis itu sampai mana di pengalaman kerja Kak Dina mereka. Dan karena itu kenapa kita harus bertindak atau ambil peran? Saya pikir itu. Om Dom mau lanjut sekaligus menyambung dari apa yang Liz bilang. Halo. Kak Dom. Mungkin Kak Dina dulu. Kak Dom masih bermasalah dengan jaringan. Silakan Kak. Belum hidup mic-nya. Suara. Mic-nya masih. Jadi, kritisnya separah apa ya? Sejak tahun 2017 sampai yang terakhir 2020, kita bekerja untuk isu pesisir ini kan kita juga bukan hanya urusan lingkungan pesisirnya saja, tapi juga kita juga bekerja sama dengan pemerintah, dengan masyarakatnya. Jadi yang kita lihat itu aturan yang diberikan oleh pemerintah itu kadangkala juga dilanggar oleh mereka gitu. Nah, krisis-krisis seperti apa saya rasa di beberapa wilayah di Kota Kupang itu juga sudah sangat parah ya, penanganan untuk misalnya sampah. Hampir-hampir
kalau kita kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang atau kita beraudiens dengan Dinas Perikanan Kota, itu hampir tidak ada program kerja yang mungkin kalau kota ini perikanan kota mungkin kaitan langsung dengan sampah yang berhubungan dengan kerja-kerja nelayan itu hampir tidak ada. Kalau kota mungkin soal pencemaran ya, karena kita pernah melakukan audiens dan melaporkan terkait pencemaran di PLTU yang mana pencemarannya itu berdampak ke nelayan. Karena nelayan itu mereka selain menangkap ikan juga mengerjakan rumput laut. Jadi pencemaran yang sudah diperparah ditambah dengan karena di sana juga ada perusahaan mutiara, itu para nelayan juga ditakut-takuti dengan senjata. Jadi mereka meninggalkan pekerjaan sama seperti Lius. Ternyata krisis lingkungan itu berdampak sampai kepada mendorong orang untuk mengganti pekerjaannya, mendorong orang untuk mencari penghidupan lain gitu. Bisa juga mereka pergi dari kotanya untuk ya merasa mungkin sudah tidak bisa menghidupi mereka seperti itu. Dan sudah beberapa kali kita juga melakukan audiens dengan pemerintah, mendorong untuk ada beberapa titik yang kita coba kasih ke mereka bahwa oke, nelayan di wilayah ini sering diserang buaya nih. Bagaimana penanganan dari pemerintah terkait ini? Karena sampah-sampah yang ada juga ternyata menarik binatang-binatang ini untuk dekat ke pesisir, dekat ke rumah masyarakat. Nah, itu bagaimana penanganan dari hulu dan di hilir. Katanya mereka, ya itu memang, ya seperti apa ya, tanggapan dari mereka tidak memberikan jawaban yang pas buat kita gitu. Kemudian untuk nelayannya kita bilang, pada musim paceklik, kita sebutnya musim paceklik, musim barat seperti ini, di mana nelayan tidak bisa turun. Kira-kira pendampingan apa dari pemerintah yang bisa diberikan kepada nelayan? Jadi ketika musim barat gini, mereka tidak harus nekat turun ke laut, gitu. Tetapi mereka bisa mengerjakan sesuatu hal, punya keahlian lain yang bisa digunakan. Karena pada musim itu otomatis perempuan yang paling berdampak ya. Karena ketika suami tidak turun melaut, maka perempuan yang harus memikirkan gitu. Bagaimana supaya di antara 3 bulan dari Desember sampai Maret, itu ketika suami tidak melaut, itu mereka harus tetap bisa menjalankan kehidupannya gitu. Jadi perempuan yang harus bekerja seperti berjualan kue, pokoknya apa saja harus mereka lakukan demi mendapatkan uang seperti itu. Jadi krisisnya ya krisis sosial masuk, krisis budaya masuk, krisis lingkungan masuk seperti itu. Dan kenapa kita harus bertindak ya? Karena memang karena dampaknya bukan cuma nelayan sendiri ya. Kalau khusus pesisir, karena kita masyarakat juga pasti akan merasakan kalau bagaimana kalau pembangunan terus berlanjut di sepanjang pesisir tanpa mengindahkan kajian-kajian yang ada ya. Seperti itu pastinya kita sebagai masyarakat yang terkenal dengan masyarakat banyak pulau seperti ini juga akan mendapatkan kerugian gitu. Sekarang saja kalau mau masuk ke pantai cuma beberapa pantai yang bisa kita masuk, tidak semua pantai bisa kita masuk karena hampir sepanjang itu sudah tidak bisa lagi gitu kita masuki. Palingan di Batu Nona, Pasir Panjang pun karena masyarakatnya masih melakukan perlawanan. Kalau tidak pun mungkin saat ini sudah dibangun apa juga kita tidak tahu seperti itu. Oke Kak, terima kasih Kak Dom. Kalau misalkan pertanyaannya, inti pertanyaannya tadi apa ya? Tadi agak putus-putus soal ini ya, krisis tadi. Sudah sejauh mana Kak? Ya, sejauh mana tingkat krisis berkaitan dengan isu-isu lingkungan di NTT itu sendiri. Kak bisa lanjut ya dari Kak penjelasan yang sempat terputus, juga sekalian menjawab pertanyaan kalian. Ya, sebenarnya itu masih berkaitan dengan pertanyaan kalian juga kalau misalkan mau menjelaskan lanjut. Sudah krisis itu tentunya kan kalau kita ngomong soal sudah seperti apa krisis, maka kita ngomong alat ukurnya toh.
kalau misalkan saya akan melihat sudah sejauh mana krisis itu terjadi akibat, yaitu saya akan ngomong dampaknya. Dampak yang terjadi akibat dari kerusakan lingkungan itu tuh memang sudah terjadi di depan mata. Misalkan ada beberapa kasus yang sedang kita tangani, misalkan ngomong soal perusakan hutan dengan yang dilakukan oleh PT sawah itu kering semua, mata-mata air di sekitar sawah itu kering semua, sehingga sulit sekali nelayan ketika hendak bercocok tanam itu petani ketika melakukan tanam. Terus misalkan juga di Besipai juga sama. Di Besipai itu kan tahun 2002, tahun 2004, tahun 2006, dan tahun 2008 itu dilakukan perambahan hutan secara besar-besaran. Total dari kerugian, total dari luas dari perambahan itu kan 1050 hektar. Ketika hutan di wilayah hulunya dirambah, hilirnya juga 50 mata, kurang lebih 50 mata air itu memang kering sampai hari ini, dan sumur-sumur Nite itu memang cukup terganggu karena memang di perambahan di wilayah itu. Makanya kalau pertanyaannya apa ya, jelas saya harus menjelaskan soal dampaknya. Terus yang berikut, secara keseluruhan wilayah Nusantara, wilayah Indonesia itu menjadi penyumbang emisi terbesar nomor urut 8 dari 10 negara di dunia. Artinya bahwa banyak kerusakan-kerusakan yang kita timbulkan, banyak penebangan hutan yang sebenarnya fungsi hutan itu adalah menyerap emisi, itu banyak dihancurkan sehingga Indonesia itu menjadi negara terbesar yang ada di dunia. Yang dampaknya adalah setiap tahun secara global dunia mengalami bumi mengalami permukaan bumi itu terjadi peningkatan panas, suhu bumi yang semakin panas itu 1,5 derajat Celcius setiap tahunnya. Yang diprediksikan kalau misalkan kenaikan itu sampai dengan 2 derajat Celcius per tahunnya, maka akan terjadi bencana hidrologi secara besar-besaran di seluruh dunia. Kira-kira itu. Menyambung tadi saya ngomong soal pariwisata. Jadi ancamannya itu memang tidak terlihat, tapi akan sangat berbahaya sekali. Tadi soal akses nelayan, soal biaya produksi nelayan yang kemudian harus. Suaranya terputus atau saya yang tidak dengar? Sudah terputus. Oh. Terputus. Halo. Kadom. Yang hilang, jadi mereka harus parkir. Kalau di Kota Kupang itu yang dari Pasir Panjang pindah ke NBD, ada yang di wilayah Kabupaten Kupang. Jadi memang dampak. Yang Flores nih, sinyal tidak bagus nih. Padahal menarik nih. Iya. Sambil tunggu Kak Dom, mungkin Kak Dina, itu ritual tadi itu menarik itu. Kenapa orang buat ritual? Ya. Dan seperti apa pemaknaan terhadap ritual itu? Saya lanjut. Oh ya. Ya, lanjut Kak. Saya lanjut. Sorry. Saya lanjut. Jadi dampaknya itu memang separah apakah misalkan kerusakan akibat krisis lingkungannya, itu jelas dampak pada ekonomi juga sangat berpengaruh. Misalkan di tahun 2017 itu kita pernah menghitung nelayan di situ yang ada di wilayah Pasir Panjang itu kemudian penghasilan mereka setiap harinya itu 200 sampai 300-an ribu per harinya. Itu hitung bersih keuntungan mereka per nelayannya itu. Kemudian karena ada wilayah laut akibat pembuangan limbah ke pantai, kemudian mereka harus mencari Nah, ini bermasalah lagi.
Karena Halo. dampak krisis nih. Oke. Bagaimana? Mungkin dari Kak Dina, kalau dari penjelasannya Kak Dina dan juga Om Dom, melihat kerusakan lingkungan di NTT ini sangat kompleks. Jadi kita tidak hanya bicara soal apa yang terjadi di darat, misalnya di hutan-hutan dan lain sebagainya, tapi juga di wilayah pantai, di wilayah pesisir. Jadi Kak Dina mungkin tadi juga penjelasan dari Kak Dom, ini soal misalnya soal pariwisata, mindset soal pariwisata orang. Pemerintah kemudian semacam welcome ini para investor untuk kemudian bisa bisa akses wilayah-wilayah pesisir untuk bisnis mereka, dan itu dijadikan private gitu. Jadi kemudian masyarakat kecil terusir, semacam terusir dari wilayah, entah wilayah tinggal atau wilayah kerja. Nah, apa saja, kayak misalnya dari teman-teman, teman-teman sudah pernah audiens dengan pemerintah, menggerakkan masyarakat di level akar rumput untuk kemudian terus mendorong pemerintah untuk memperhatikan hak-hak para nelayan, terutama misalnya dalam situasi COVID seperti ini, Kak, bagaimana terkait dengan upaya Kakak ada di pikul begitu. Ini dalam bukan hanya tadi soal masa paceklik, tapi ini soal COVID juga. Dia pun tingkat kesulitan atau tantangan-tantangan yang teman-teman alami sejauh ini. Silakan, Kak. Suaranya Kak. Mic-nya. Oke. Suka lupa nih kalau ada kasih mute. Oke, tantangannya sendiri kalau semenjak COVID kita karena terbatas untuk melakukan pertemuan, jadi kita juga melakukan beberapa riset ya. Kalau COVID mungkin tantangannya masyarakatnya itu lebih kesulitan karena daya beli masyarakat juga menurun, tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan ketika mereka melaut, seperti itu. Jadi seperti tadi yang saya bilang, yang harus lebih kali untuk bagaimana ikan yang tidak terjual, sedangkan mereka juga butuh uang untuk suaminya, mau untung atau rugi suaminya atau dengan istrinya harus tetap melaut. Jadi mereka bekerja sama. Ini ada hal yang menarik juga ya, ibu-ibu. Biasa ada yang ambil, tapi semenjak COVID lelenya jadi tidak ambil. Jadi mereka bekerja sama dengan tetangganya. Jadi tetangganya diminta untuk menjual ikan secara berkeliling, nanti hasilnya dibagi 2. Nah, itu yang kemudian ini yang dia pakai juga sama untuk suaminya tetap turun ke laut. Yang kedua, barter gitu. Pikul selain dengan masyarakat pesisir juga ada dengan petani-petani. Jadi kita berpikir bagaimana kalau yang dari petani ditukarkan dengan ikan dari nelayan, seperti itu. Jadi dikasih nih, kalau dari petani dengan modelnya hitungannya 1 kumpul, kira-kira kalau untuk ikan 1 kumpul dengan harga yang sama, supaya mereka tidak perlu, paling tidak pengeluaran untuk membeli sayur mayur seperti itu bisa ditukar dengan ikan, karena kalau ikannya tidak habis terjual kan otomatis mereka sendiri yang konsumsi, seperti itu. Yang kedua tuh pemerintahnya. Nah ini yang lucunya, kita pernah turun ke Kota Kupang. Jadi kita pernah tanya bagaimana ini kondisi COVID, kira-kira ada tidak kegiatan atau skema apa yang dibuat untuk para nelayan, karena Dinas Perikanan Kota yang berurusan langsung dengan subjeknya, dengan nelayannya. Jadi kata mereka, oh untuk tahun ini kita tidak ada kegiatan, katanya seperti itu. Jadi kita juga
oh, kok tidak ada kegiatan? Iya, soalnya anggaran semuanya untuk COVID. Oh, kalau anggarannya untuk COVID ya pasti anggaran COVID untuk nelayan, tapi kegiatannya apa? Oh, tidak ada. Ya Tuhan, ini bagaimana? Jadi seperti itu. Jadi di kondisi seperti itu memang yang bisa kita jalin kerjasama mungkin dinas sosial dibanding dinas perikanan kota. Kalau dinas sosial ketika kita melakukan pendekatan mereka bilang oke, dari Pikul mungkin bisa kasih nama-nama nelayan yang terkena dampak yang tidak terima PKH supaya mereka namanya dimasukkan sebagai penerima bantuan sosial. Jadi kita mulai mendata oke, dari nelayan ada yang tidak terima PKH, kemudian oh ternyata ada, kemudian kita daftarkan namanya ini kita antarkan ke dinas sosial gitu. Nanti sama-sama dengan mereka kita ajak mereka. Jadi kan kegiatan ini juga mau mengajarkan nelayan sebenarnya supaya mereka bisa mengadvokasi sendiri apa yang menjadi hak mereka gitu. Jadi mereka kita ajak, kita dorong untuk berbicara langsung dengan pemerintahnya. Jadi awalnya, aduh Kadina, kita dari belakang. Oke, kali ini Kadina, tapi nanti kali lain kita datang, ini Mak dong yang omong. Oke, nanti mereka sudah lihat, oh nanti omongnya begini. Nanti kita bilang, Mak, ini omong saya langsung. Jadi nanti mereka mulai gini, Ibu, kami dari nelayan sini, kami nih belum terima PKH. Jadi kita coba mendorong mereka supaya mereka juga berani kan, karena kita tidak mungkin terus-terusan ada dengan mereka. Paling tidak kalau mereka sudah bisa mengadvokasi apa yang menjadi kepentingan mereka, apa yang menjadi hak mereka, itu sudah menjadi kebahagiaan buat kita sendiri. Jadi itu sih sebenarnya COVID. Ternyata dinas perikanan yang kita pikir bisa kita jalin kerjasama ternyata sama sekali tidak bisa. Jadi selama 2017 sampai dengan 2020 memang kita dengan dinas perikanan kota itu tidak, mereka tuh dengan kita mungkin cuma satu kali kegiatan yang dihadiri, setelah itu tidak pernah lagi gitu. Jadi dengan kita kayak kucing-kucingan gitu. Dan kemudian nelayan perempuannya, istri-istri nelayannya yang memang semenjak COVID itu yang memang jadi bebannya berlipat ganda ya. Mereka yang harus memikirkan kalau suami tidak melaut, mereka harus melakukan apa. Jadi kita kasih pendampingan beban ganda gitu. Jadi yang urusan ke pemerintah mereka gitu, ibu-ibu, karena suami-suaminya sudahlah kita kan capek dari laut. Jadi yang tukang bekalai dan pemerintah pasti ibu-ibu, dan memang kita sengaja mendorong supaya perempuan berbicara, berani bicara dan supaya pemerintah juga tahu bahwa nelayan itu kan di pikiran orang biasa sebut nelayan pasti laki-laki kan, tapi ternyata kalau kita lihat nyatanya perempuan juga banyak, ada yang turun melaut gitu, ada yang berhari-hari di laut tangkap ikan jual seperti itu. Oke. Kadom tadi ada yang coba chat. Halo. Oh ya, aduh. Kadom, silakan. Ya, tadi pertanyaan. Sorry, hilang muncul terus. Aman Kak, Ketong bisa mengerti, bisa memahami kondisi di sana. Tadi kami sedang berbincang-bincang soal ini yang dampak COVID dalam situasi advokasi yang sedang dikerjakan oleh kawan-kawan wali. Bagaimana? Silakan. Memang situasi COVID ini semua hal serba susah. Cuma kalau misalnya dari konteks teman-teman yang bekerja untuk menjaga kelestarian lingkungan itu memang lebih banyak dipersulit. Itu soal kumpul-kumpulnya itu, jadi kumpul-kumpul untuk bersolidaritas itu memang dengan alasan COVID itu sangat gampang sekali dibubarkan. Lalu ketika isu-isunya beredar, itu pasti cepat sekali ditangkal oleh pemerintah untuk tidak melakukan kumpul-kumpul itu. Tapi di sisi yang sama, kerusakan itu terus terjadi. Nah, itu yang menjadi maksudnya kalau misalkan kita diminta untuk tidak berkumpul-kumpul, minimal aktivitas-aktivitas yang merusak itu juga harusnya disuruh berhenti. Nah, ini tidak jadi persoalannya. Ya kita seperti disuruh menonton lah saat COVID ini, kita seperti disuruh menonton atas kerusakan yang ada. Itu sebenarnya tantangan yang paling ini. Bahkan saya sendiri juga kan dinyatakan COVID, tapi sampai hari ini kan saya minta suratnya, surat
semacam surat pemberitahuan bahwa saya adalah pasien COVID juga tidak pernah dikasih sampai hari ini, karena waktu di saat saya dinyatakan COVID itu karena saya lagi ribut-ributnya soal masalah penanganan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Leleutolok di Lembata. Jadi lagi ribut-ributnya langsung di-cut COVID, langsung saya dia. Dan memang memang jadi salah satu pintu masuk untuk membungkam gerakan-gerakan kritis juga saat COVID itu. Itu sih yang memang tantangan yang paling berat. Jadi kita itu seperti galau sekali karena satu, kita tidak bisa pergi berkumpul bersama teman-teman untuk mendiskusikan pokok persoalan masyarakat seperti apa. Lalu kemudian kita tidak bisa untuk melakukan berdemonstrasi untuk menyatakan pendapat atau apa segala macam, ini memang agak sulit di situ saat COVID. Lalu ya itu tadi, memang sebenarnya di NTT itu saya juga tidak kemudian mengklaim bahwa saya ini maksudnya, saya duganya seperti itu, bahwa tapi di teman-teman di daerah lain juga mengalami hal yang sama. Jadi ada yang mau di-COVID-kan karena terlalu kritis dengan masalah lingkungannya. Itu sih tantangan terbesar. Lalu yang tadi seperti Kak Dina bilang juga itu hampir terjadi di semua daerah yang ada di Flores. Saya kebetulan memantau terus rantai dagang perikanan ini. Memang waktu itu memang sangat terganggu sekali pas awal-awal COVID. Karena di saat munculnya COVID di Indonesia itu bersamaan dengan lagi banyak-banyaknya ikan di laut yang kemudian dipanen oleh nelayan. Tetapi pembelinya tidak ada, jadi ikannya ada, pembelinya tidak ada. Akhirnya ikan itu kemudian dilepas kembali di laut dalam keadaan mati. Akhirnya laut menjadi membusuk dengan bangkai-bangkai ikan yang ada di laut. Mungkin itu sih, saya kembalikan. Oke Kak, terima kasih. Kawan-kawan, seperti yang tadi Beta bilang di awal, silakan kawan-kawan, mungkin ada yang mau tanya atau apa begitu, memberikan penjelasan, statement, silakan. Jadi ruang ini ruang kita berdiskusi bersama. Jadi jangan hanya saya mengajukan pertanyaan atau apa. Silakan. Ada Ishak, ada Kak Vera, ada Kak Keisha. Dia mau bilang Tasya. Ada Kak Noni. Ayo, Be. Silakan Kak. Ya. Ayo, Be. Ya Kak Dina. Oh, Beta coba menjawab yang Lius tadi ada tanya, lupa. Oh ya, silakan. Oh ya, terkait kenapa ritual itu ritual ya. Nah, jadi memang sebenarnya itu ritual sudah tidak banyak yang dilakukan oleh para nelayan, tapi masih ada. Kalau sejarahnya di Kota Kupang sebenarnya dulu itu pernah di Namosain itu mereka membuat di laut itu ada satu wilayah yang dipagari dengan batu karang, itu gunanya untuk menjebak ikan. Jadi ketika air surut, ikannya terjebak di dalam dan masyarakat bisa memanennya. Jadi itu juga salah satu kearifan lokal ya, tanpa merusak laut gitu, mereka tetap bisa menangkap ikan. Tapi itu sudah lama tidak dilakukan, dan dulu pernah ada pembicaraan untuk kita coba buat ulang lagi, tetapi ya karena waktu yang terbatas, kemudian datang COVID lagi, mau bertemu dengan mereka juga kita juga takut gitu, jangan sampai kita yang jadi carrier-nya untuk bawa ke mereka. Jadi ya mungkin bisa dikerjakan tapi bukan saat ini. Kemudian ada juga seorang ibu perempuan namanya Mama Tete. Itu dia masih melakukan sampai ini hari. Jadi waktu ditanya, Mama Tete masih kok yang kalau tangkap ikan tuh kayak kasih persembahan, dia bilang gini, oh kasih makan laut Kak Dina, itu masih. Jadi 1 tahun berapa kali, dia bilang tiap kali turun tuh Beta buat Kak Dina. Jadi bilang, oh kalau buat tuh kemana, Ma? Apa dikasih apa gitu? Jadi katanya tidak sih, sebelum turun tuh dia selalu beli rokok. Kemudian kebetulan dia kan isap rokok, jadi dia bilang dia tarik 1 batang, kemudian dibuang ke laut. Kemudian uang logam juga dibuang ke laut, sama daun sirih pinang kalau tidak salah. Jadi waktu ditanya kenapa harus buat ritual itu sampai sekarang gitu, katanya ya karena nenek moyangnya berasal dari laut, jadi kan ada kepercayaan seperti itu. Kemudian supaya mereka juga selalu dijaga ketika mereka turun melaut. Itu juga sebagai rasa bentuk syukur mereka kalau mereka ke laut mendapat hasil, dan mereka mempercayai kalau mereka tidak melakukan ritual itu, hasil tangkapannya tuh sedikit atau tidak dapat. Tapi kalau mereka seperti minta izin tuh, sebelum turun minta izin mau tangkap ikan kayak gitu. Bilang, oh
Kemudian dia juga apa ya? Kalau teman-teman pernah lihat buaya di ini Tedis, itu dia bilang itu nenek moyangnya mereka kayak gitu. Jadi kalau musim-musim mangga berbuah, kalau lihat mangga dari semua mulai banyak datang, nah itu dia bilang oh itu ini buayanya sudah datang tuh, itu buaya perempuan, dia tuh punya kembaran kayak gitu. Jadi kita mau percaya atau sandi percaya, dia bilang itu anak laki-lakinya yang kayak pawang atau apa gitu untuk turun pergi lihat untuk kasih makan kayak gitu. Tapi waktu itu ceritanya belum menggali lebih dalam soal ya ini kayak kearifan lokal juga kayak gitu. Dan mereka sudah tahu musim mangga berbuah itu buayanya datang. Nanti katanya sampai di Selam, di Kali Selam nanti mereka akan turun ke situ untuk bicara kayak gitu. Kemudian yang masih melakukan ritual tangkap ikan seperti nama saya itu di Bolok. Itu di desa apa ya, lupa. Desa apa ya, Dome? Itu mereka masih melakukan, jadi 1 tahun 1 kali mereka akan turun laut untuk tangkap ikan. Jadi ada kayak jebakan gitu, ketika air surut mereka rame-rame untuk turun tangkap ikan kayak gitu. Itu masih dilakukan sampai sekarang gitu. Hanya ikannya itu karena pencemaran di situ luar biasa ya, karena kata mereka dari PLTU itu limbahnya sampai lautnya tuh warna hitam, jadi sudah dipastikan pencemarannya sudah sangat luar biasa. Dan air lautnya itu ketika kalau mereka turun ke laut rasanya panas saking nah dan mereka kalau mau melawan juga dengan segala keterbatasan, jadi agak memang kalau di Bolok itu sangat-sangat, tapi mereka tetap menjalankan aktivitas-aktivitas kayak apa ya, beta lupa itu istilahnya apa, itu terakhir beta turun 2018 ikut sama-sama itu ritual itu tuh, untuk tangkap ikan. Jadi sebenarnya masyarakat adat ini dong melakukan sebagai wujud kepercayaan ya. Beta rasa kalau memang dari zaman dulu mungkin kayak apa ya, beta berasal dari laut, beta harus melakukan ritual itu. Penghargaan ya. Iyo, jadi beta kadang agak kurang senang kalau orang memang dasar manusia yang percaya Tuhan dong masih melakukan praktek-praktek. Menurut beta ketong datang dengan agama dalam kutip agama baru, dan ritual ini dong melakukan lama, dan apa yang dong buat ini benar. Hanya ketong dengan ketong pemikiran bahwa dong percaya yang sonde-sonde atau apa. Besok tahu sih nanti teman-teman bisa menjelaskan itu lebih jauh gitu. Gereja lagi. Yang seperti ini harusnya tetap dijaga ya, karena dong melakukan ini juga dong tetap menjaga gitu. Kayak Mama Tete, dia tangkap ikan, kalau dia bilang, aduh Kak Dina kalau masih ada kecil-kecil, beta sonde mau. Nanti kalau dia ajak anak-anak, beta kasih tunjuk. Ini masih kecil belum bisa ditangkap, harus lepas, jadi lepas. Nanti kalau dia pergi dia bilang, oh ikan yang kayak gini sudah bisa. Jadi kalau dia bawa kayak cool box, dia lihat, oh kayaknya ikan ini sebanyak nih. Oh pulang, sukanya kita bisa dapat 200.000. Menurut dia 200.000 tuh masuk, sonde boleh lebih lah. Dia bilang kalau tangkap terlalu banyak, nanti ketong yang apa kayak dapat musibah gitu. Jadi menarik gitu. Jadi dia bilang menarik dan dikaji. Jadi dia bilang boleh rakus gitu tuh. Gitu tuh. Oh iya. Ambil secukupnya. Iya. Ambil secukupnya. Jangan rakus. Sesuai kebutuhan gitu. Jadi itu kebutuhan hari ini itu yang dong ambil, kemudian nanti mereka kembali lagi nanti kayak gitu. Itu yang menarik selama kita kerja dengan nelayan. Kalau kita terbuka ya untuk belajar dari mereka, kita belajar banyak hal baru ya. Ketimbang lebih dulu taruh stigma ya, taruh prasangka buruk. Ketika ketong datang untuk ini nih harus begini. Oh, ketika itu Kak Dom mau bilang sesuatu sepertinya. Sama. Ya. Kak Dom itu ada mau ngomong. Sebenarnya itu yang kita dorong, itu tuh model konservasi ala lokal kita. Ya. Jadi yang sekarang negara pakai ini kan konservasi alanya Barat yang kemudian memutuskan hubungan manusia dengan alam. Jadi konservasi jadi yang kita dorong itu konservasi ala lokal ini, karena sejak zaman dulu sebelum negara ini berdiri juga kita sudah mengenal nama konservasi dengan nama daerah masing-masing. Misalkan soal laut di Lembatas ini ada istilah namanya muro. Terus kalau misalkan yang umumnya ya kalau di NTT itu buka tutup hutan, buka tutup laut, itu kan yang umum. Ada nama-namanya juga. Cuma masuknya konservasi ala Barat ini kemudian memang mati-matian memutuskan hubungan manusia dengan alam. Tapi di satu sisi mereka juga memberikan ruang kepada privat sektor
untuk memberikan untuk mengelola atau kemudian merusak itu dengan yang dinamakan misalkan di konteks hutan itu izin pinjam pakai kawasan hutan yang sebenarnya itu adalah hutan lindung yang sebenarnya sudah dikonservasi untuk keberlanjutan hutan itu, tapi ya kemudian itu, tapi untuk masyarakat sih tidak. Oke, Kak. Kalau memang secara regulasi sekarang itu memang belum jelas, memang apa ya namanya, saya sendiri juga kalau misalkan kita itu tuh kalau misalkan sambut bupati datang, presiden datang, itu kita ritual adat itu di depan. Tapi giliran begini, masyarakat adat itu seperti tidak punya kedaulatan untuk mereka terus eksis di negara ini, memang agak sulit. Padahal misalkan pengelolaan yang berdasarkan kearifan lokal itu lebih lestari. Di mana-mana itu di Indonesia di seluruh ujung, dari ujung sampai ujung itu pengolahan sumber daya alam basisnya lokal itu memang sangat lestari. Tapi ketika mau melakukan itu secara regulasi, negara tidak mengatur itu karena undang-undang masyarakat adat kita dari tahun 2010 itu sudah masuk prolegnas, tapi sampai sekarang tidak dibahas, malah yang dibahas untuk kepentingan bisnis tok. Nah, itu yang menjadi masalah, makanya agak ini juga. Oke, terima kasih. Kawan-kawan lain harus bertanya. Silakan, Ishak. Siapa Kak Vera? Oh, silakan. Baik, Kak. Menarik yang akhir Kak Dina dan Kak Domi sampaikan tentang bagaimana masyarakat pesisir atau nelayan itu berusaha untuk melakukan konservasi terhadap tempat di mana dong mencari hidup. Beta kaitkan ke potong punya diskusi sebelum ini dengan Kak Gev, di mana dia menawarkan konsep sakramental integral sakramental dalam teologi kekristenan, bahwa dunia ini dilihat sebagai suatu sakramen penciptaan. Kalau sakramen, kotong sebagai orang Kristen sendiri, kotong percaya bahwa itu sesuatu yang kudus. Kotong melakukan sesuatu yang kudus yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki begitu. Nah, Kak Geflin menawarkan dunia yang sakramen, dunia penciptaan yang sakramen, di mana kotong memandang dunia ini sebagai penciptaan dari Allah yang bukan hanya telah berlangsung, tapi terus berlangsung sampai sekarang. Nah, beta kaitkan dengan tadi kearifan lokal yang kakak dong coba ceritakan, bahwa ternyata di budaya-budaya lokal tuh ada semacam dunia sakramental sendiri dalam kepercayaan mereka. Dan ini yang tidak dilihat oleh, mungkin bagi saya, tidak dilihat oleh gereja-gereja lokal sendiri untuk memakai hal-hal ini dalam mengupayakan ekosistem, mengupayakan tempat-tempat yang seperti laut, seperti hutan, untuk menjadi tempat-tempat yang terus nyaman, ekosistem yang terus lestari, dan ekosistem yang terus baik, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara ekosistem dan masyarakat yang mencari kehidupan dari ekosistem mereka. Dan bagi saya itu sesuatu yang menarik kalau gereja lokal mencoba untuk mau memperhatikan dunia sakramental menurut budaya-budaya lokal sendiri, kalau disambung dengan diskusi minggu lalu. Dan yang berikut, kakak, ini pertanyaan untuk Kak Dina dan Kak Domi. Dalam Kak Dina dan Kak Domi punya pengalaman sepanjang mengadvokasi, mengedukasi masyarakat dengan ekosistem, dengan lingkungan hidup. Beta hanya mau tanya, kira-kira selama ini kakak dong pengalaman itu ada hubungan ketika kakak dong turun ke lapangan itu, kira-kira ada gereja-gereja lokal atau apa mungkin agama-agama lain yang kira-kira ikut serta atau sonde, atau mungkin kakak dong hanya turun sendiri terus kayak di situ ada gereja atau ada masjid atau ada apa, dan mereka melakukan sesuatu sama-sama dengan kakak dong atau tidak. Beta hanya mau tahu itu pengalaman karena beta belum pernah tahu sampai di situ, kakak. Mungkin itu. Terima kasih, kakak. Oke. Beta. Beta dulu. Silakan Kak. Oh, Domi. Om Dom juga, silakan. Jadi kalau misalkan pertanyaan keterlibatan gereja dalam hal-hal seperti ini nih, sejauh pengamatan saya sebelum saya terlibat sampai dengan hari ini, itu secara personal itu iya. Jadi ada misalkan ada pendeta atau ada pastor yang kemudian punya perspektif ekologi, memang dia pegang itu sebagai itu memang terlibat secara personal, tapi secara kelembagaan itu nyaris hampir tidak pernah. Maksudnya mungkin ada tapi saya tidak tahu, tapi yang saya tahu itu tidak ada. Itu memang ini lebih kepada personalnya
si orang itu, si imam itu. Karena memang apa ya? Karena memang kepentingan. Kalau saya melihatnya begini, memang kepentingan gereja dengan bisnis itu dekat sekali. Karena si pebisnis ini, si investor ini, itu suka menyumbang dalam angka yang besar ke gereja dengan sekali menyumbang. Tapi saya sering marah itu begini. Lalu kamu tidak pikir kan selama gereja ini berdiri, keringat umat itu ada di mana? 1.000-2.000 dia kasih per hari, hitung per tahun, per berapa tahun ke depan juga saya pikir tidak kalah banyak juga dengan si investor yang kasih sekali dalam jumlah yang begitu besar, lalu kita lupa bahwa umat kita menderita akibat kerusakan lingkungan yang terjadi, berdampak pada ekonomi, sosialnya, kebudayaannya, itu yang menjadi persoalan. Dan memang apa ya, image orang baik itu selalu dibangun Tuhan oleh gereja. Jadi si investor itu selalu dibangun image orang baik ini oleh gereja, itu yang menjadi persoalan juga. Sehingga kita dikasih tempat spesial dalam gereja. Iya, itu tadi makanya saya jengkelnya itu begini. Memangnya kamu tidak hitung kan selama ini umat memberi ini dari 1.000-2.000 setiap minggunya ini kita hitung berapa tahun 10. Nah kita sini misalkan saya kesalnya tuh misalkan gereja saya di sini. Itu saya dari SD kelas 4 sebelum saya komunis suci pertama sampai dengan saya di zaman saya kuliah. Itu gereja itu baru habis dibangun dan itu tuh sumbangan dari umat semua. Nah, di tahun 2019 kemarin, di tahun 2020 kemarin itu kan tema PPI itu kan ngomong soal HAM. Tapi gereja tidak akan menyentuh di situ, gereja di lokal itu hanya ngomong sebatas ini ya, sebatas khotbah apa segala macam. Tapi ketika masyarakat kita atau umat-umat dari gereja itu kemudian mengalami sebuah persoalan yang terkait dengan HAM, misalkan di situ soal human trafficking, ngomong soal kerusakan lingkungan segala macam pokoknya yang berkaitan dengan HAM, itu gereja itu diam karena tadi konflik kepentingan apa ya kita mau bilang ini sepertinya gereja ini juga dibiayai oleh investor kah atau seperti apa, itu yang membuat cukup marah juga, seolah-olah gereja itu dibiayai oleh investor selama ini. Oke, Kadina. Bahkan kami di Lembata itu si investor yang hari ini kasusnya sedang tersanam di kejaksaan, yang kemarin saya bilang kasus besar ini, dia pernah membeli kapal untuk gereja. Nah itu kan saya pikir itu juga kemudian mencoreng muka gereja di depan umat, saya pikir. Tapi ya itulah yang mungkin kita sebut soal pembunuhan Tuhan dari dalam rumahnya itu tadi. Itu cerita sudah dari dulu itu sampai sekarang seperti itu, Kak. Dan ini umat yang mengingatkan ini orang-orang belajar teologi ini. Ini kritik umat terlalu keras ini. Tapi itu menarik, biar supaya gereja juga mata. Tapi ini kita nih yang dalam sini kebanyakan ini teolog muda Kak, Om Dom. Jadi ada harapan semacam nilai positif atau harapan positif ke depan bahwa teman-teman teolog yang ada dalam grup ini akan punya perspektif yang berbeda ketika sudah turun ke jemaat. Jadi harus kritis, betul, gereja harus kritis. Kak Dina? Oke, untuk pengalaman kita sendiri selama bekerja dengan masyarakat pesisir, mungkin karena kita lebih fokusnya soal, karena waktu itu kan programnya soal hak atas pangan kan, tapi pangan laut gitu. Jadi kita lebih mendorong akses informasi, hak-hak nelayan. Jadi kita tidak terlalu banyak, hampir tidak melibatkan tokoh agama ya, kecuali kalau kita ada melakukan kegiatan kayak syukuran gitu, mungkin kita akan mengundang tokoh agama. Tapi pengalaman kita beberapa kali buat kegiatan itu di Oesapa itu dari pihak masjid itu memberikan kursi, memberikan ruangannya untuk kami bisa berkegiatan bersama-sama dengan para nelayan gitu. Itu dukungan dari tokoh agama sejauh pengalaman kami. Tapi saya rasa sebenarnya kalau kami waktu itu mengajak serta para pihak hanya dari tokoh agama, mungkin mereka juga mau ikut, hanya mungkin konteks kerjanya mungkin agak berbeda, jadi kita tidak melibatkan. Saya rasa ada tokoh-tokoh agama yang sangat peduli dengan masyarakat terkait dengan budaya-budaya.
banyak juga tokoh agama yang mempelajari budaya-budaya masyarakat, budaya-budaya asli gitu, dan kemudian mensandingkan dengan persoalan-persoalan yang ada hari ini. Kayak gitu dong, jadi jangan emosi-emosi. Saya itu dari Om Dompong, mungkin selama ini tuh Mungkin pengalaman Bendung, jadi sekarang keluar. Mungkin pengalaman Kak Do mungkin agak berbeda ya. Hanya mungkin kita belum temukan tokoh-tokoh agama yang memang sangat concern untuk Bagaimana? Iya. Kak Isa, ya, tadi kan saya bilang maksudnya secara personal itu ada, tapi secara kelembagaan. Kelembagaan masih kurang, Kak ya. Nanti mungkin akan kita perlu dorong juga, misalnya keterlibatan lembaga untuk isu-isu lingkungan. Karena memang di Alkitab sendiri hampir setiap minggu kan ada khotbah bahwa ya dunia ciptaan Tuhan. Jadi saya pikir gereja juga perlu terlibat secara aktif. Kak Ishak, ada feedback dari kakak? Mau bilang sesuatu? Terlihat ada senyum-senyum. Beta jadi panas deh Om Dompo. Menggugah. Om Dom menggugah. Ya, membuka perspektif baru Om Dom. Jadi sebagai mungkin teolog muda, kotong akan berefleksi lebih panjang lagi ke depan ketika kotong ada di lapangan. Mungkin kalau begini kotong omong masih oke-oke, tapi di lapangan akan susah. Jadi kotong akan belajar untuk lebih baik lagi di lapangan. Mungkin itu saja Om Dom. Terima kasih atas. Saya pikir ketong sudah punya teman jejaring, maksudnya ada Om Dom, ada Kadina. Jadi kalau nanti di jemaat ada kesulitan, ketong bisa kerja berjejaring, kerja bersama. Oke kawan-kawan, ada Kak Vera di sini, ada yang lain, Kak Tasya, please bilang sesuatu. Silakan mau. Ya, saya Kak. Oke, silakan. Terima kasih Kak Dina, Kak Dom sudah sharing banyak sekali hal-hal berharga buat kami semua. Perjuangannya, upayanya juga sudah cukup lama ya dari 2017. Dan ya saya sangat mengapresiasi hal itu. Tadi juga sudah share tentang tantangan, hambatan dan lain sebagainya kan ya. Nah, mungkin saya juga mau minta untuk kakak berdua share untuk ketong semua tentang mungkin buah-buah positif apa atau pencapaian-pencapaian apa yang sudah selama ini dirasakan atau yang sudah terjadi dari tahun 2017 gitu, supaya ya ini bisa jadi highlight juga atau bisa jadi semangat lah untuk kita yang bisa berjuang sama-sama di isu lingkungan ini. Itu sih Kak. Ya itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Vera. Dom. Silakan Kak Dina dan Om Dom. Oke. Kak Dom kayaknya. Oke, pencapaian. Kak Dina duluan. Begitu ya. Pencapaian kalau untuk saya pribadi ya. Yang pertama pasti bertemu para nelayan juga membuka ruang berpikir berbeda, karena selama ini kan untuk isu pesisir sendiri benar-benar baru buat saya, karena berbicara soal lingkungan kita lebih banyak soal lingkungan yang di darat gitu. Ternyata di laut juga permasalahannya juga tidak kalah banyak dengan yang di darat gitu. Jadi kita makin banyak belajar, kemudian mengenal lebih banyak, ya belajar bukan hanya untuk diri sendiri, tapi belajar juga dari para nelayan ini sebenarnya. Para nelayan ketika kita bertemu dengan segala permasalahan, dengan segala cerita-cerita mereka seperti itu. Kemudian pencapaian menurut saya ketika saya melihat para nelayannya, khususnya para perempuan-perempuan sendiri, ketika mereka mau untuk mengadvokasi diri mereka sendiri, mereka mau pergi bertemu dengan pemerintah, dengan DPR, kemudian menyampaikan masalah mereka, dan kemudian masalah-masalah mereka itu diakomodir dan mereka ya membuahkan hasil. Menurut saya itu pencapaian yang ya kita tidak berpikir bahwa semua perempuan nelayan ya, tapi ketika muncul satu atau dua orang itu sudah
itu sangat luar biasa karena 1-2 orang ini yang bisa menggerakkan teman-temannya seperti itu. Itu yang menjadi pencapaian buat saya sendiri. Kemudian pengetahuannya ya banyak hal yang kita belajar, apalagi yang soal Mama Tete yang soal kearifan lokal seperti itu. Itu juga buat saya jadi tarik. Jujur untuk isu pesisir belum banyak orang yang terlalu mendalami isu-isu itu ya. Jadi ketika kita ada di situ, kemudian ada teman-teman yang datang untuk sharing dengan kita, itu jadi oke nih. Jadi ternyata kalau bicara ini kayaknya beta bisa nih berbagi seperti hari ini. Kemudian dari situ kita bisa buat tulisan-tulisan terkait dengan kerja-kerja kita seperti itu. Itu menjadi nilai-nilai positif. Ya itu dulu pencapaiannya ya. Oke. Gitu. Oke. Kak Dom? Halo. Kalau soal pencapaian dalam konteks advokasi itu, pertama saya mau bilang, halo, dengar kok? Dengar. Dengar. Halo. Kak. Halo, dengar Kak? Dengar Kak. Halo. Dengar Kak. Oke. Kalau soal pencapaian, Oke. Soal pencapaian, kalau misalkan dalam konteks advokasi, ya selalu ada capaian-capaian kecil, meskipun capaian besarnya itu memang kita butuh waktu, harus bersabar, harus kuat, harus napas panjang. Jadi kalau saya sendiri memegang prinsip bahwa dalam advokasi itu tidak ada soal menang kalahnya. Yang ada tuh seberapa kuat kau bertahan, seberapa kuat kau melawan misalkan soal kerusakan lingkungan. Napas panjang tidak kau melawan kerusakan lingkungan. Dan memang selama ini gol-gol besar itu sudah di depan mata, ada beberapa kasus. Ada satu yang pernah capai dan pernah, itu soal misalkan ada sebuah sebuah perda nomor 8 tahun 78. Itu perda provinsi NTT yang menyatakan bahwa masyarakat adat di NTT itu tidak ada, hak-haknya juga dia tidak ada. Nah, kita ribut itu dari tahun 2017, ketemu dengan Komisi 1 di DPR Provinsi. Kita bicara soal ini terus, ketemu terus. Akhirnya perda itu dicabut di tahun 2019. Itu salah satu saya pikir pencapaian. Itu banyak pencapaian kecil. Dan rata-rata semuanya itu di depan mata soal privatisasi, pesisir. Privatisasi pesisir sebuah pulau namanya Aulolong itu mau diprivat, mau dibangun hotel. Kita sudah hitung dampak lingkungannya begitu besar. Dan kasus itu berhasil kita hentikan. Ada kasus korupsi di situ, ada pejabat disuap, ada kerugian negara, dan sekarang sudah ada penetapan tersangka, tinggal mau disidangkan. Sampai tahap sekarang berkas sudah dikirim ke kejaksaan. Saya pikir itu bagian dari pencapaian. Jadi banyak sekali. Misalkan tadi kita ngobrol soal ini, saya mampu mengagitasi teman-teman. Misalkan ada yang bilang, itu sebuah saya pikir itu juga pencapaian. Jadi kita tidak bisa tiduran, maka kita butuh waktu. Jadi pencapaian kecil itu harus tetap dihitung sebagai sebuah pencapaian yang kemudian menuju ke pencapaian besar tadi. Goal besarnya apa, itu yang mau kita perjuangkan itu apa, sehingga kita bisa ini. Jadi kalau dilihat dari misalkan saya mulai terlibat aktif itu sebenarnya sudah banyak sekali. Misalkan kasus di Besipa itu yang terakhir, kita juga kemudian akhirnya bersepakat untuk membuka ruang diskusi bersama dengan pemerintah juga untuk selanjutnya seperti apa. Itu saya pikir juga sebuah pencapaian yang baik juga. Jadi banyak sih sebenarnya hal yang bisa dilakukan, hal yang sudah dicapai. Oke, Kak Vera mau bilang sesuatu? Sudah Kakak, itu saja. Terima kasih Kak Dom dan Kak Dina. Ya. Kak Vera, maaf ya, ini minta maaf Kak Vera. Ini memang saya pikir juga mungkin kalau teman-teman tidak puas juga soal itu, tapi memang kerja kita memang seperti ini. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang besar, tapi harus dikerjakan secara kecil-kecil, berkelanjutan, baru kita bisa capai yang besar. Jadi tidak ada sesuatu yang wow. Maksudnya tidak ada sesuatu yang wow untuk jawaban saat betul, ini. Betul. Pencapaian kecil itu pun pencapaian kan. Jadi ya. Terima kasih. Betul. Kak Dina dan Kak Dom, memang kerja advokasi ini, tadi Kak Dom bilang, sejauh mana kita mau bertahan, itu terlalu penting, karena ada saat-saat di mana kita sangat down.
ada saat-saat di mana kita memilih untuk menyerah, sudah begitu. Tapi kadang-kadang dari misalnya mama-mama dari Tubabu atau mama dari pesisir, kadang melihat mereka saja itu membuat kita untuk memilih untuk mau terus berjuang. Jadi memang kerja advokasi visinya itu masih jauh, panjang, besar sekali. Tapi yang tadi kawan-kawan bilang, hal-hal kecil itu perlu dirayakan dan itu progres dan perlu apresiasi begitu. Dan itu sudah wow begitu, wow gitu. Ada siapa lagi yang mau bertanya? Kak Keisha mungkin atau Kak Yuki? Tasya. Silakan Kak Tasya. Silakan. Ya Kak. Ini terima kasih untuk Kak Dina dan juga Kak Dom. Kak Dom ini pernah berjumpa di Fakultas Teologi waktu kakak bagi materi tahun lalu di Mabim dari Walhi juga. Semua ingat beta, kakak ingat beta kok Sonde. Tidak usah ingat, tidak usah. Samar-samar, tapi kalau omong begitu saya pasti akan bilang ingat. Oh iya. Wow, kok orang ingat dia nah. Itu Su. Kenapa apa? Ini Kak Dom dan Kak Dina, ini hal yang menarik untuk beta adalah sebagai anak-anak muda mau fokus di isu lingkungan dengan keadaan seperti sekarang ya memang sonde banyak anak-anak muda untuk mau konsen dengan ini isu. Jadi yang beta mau minta mungkin Kakak Dom mau berbagi tentang bagaimana untuk mau berbagi energi positif atau semangat untuk anak-anak muda yang lain. Memang beta ikuti di Instagram Walhi dan juga Pikul. Tapi maksudnya bagaimana Kakak Dom pengalaman untuk mau kayak kasih semangat, kasih energi positif di anak-anak muda yang lain juga untuk bisa konsentrasi di isu lingkungan hidup. Itu Kak, makasih. Kasih Tasya, Kak Dina, Kak Dom. Beta ini maksudnya apa ya namanya, kalau misalkan mau kemudian mengajak teman-teman untuk terlibat juga, teman-teman muda, itu satu hal penting yang ya, ini yang saya lakukan ya, cerita yang saya lakukan. Apa juga kemudian harus bisa berteman dengan mereka meskipun secara umur kita beda jauh, tapi harus bisa berteman dengan mereka. Makanya kenapa saya itu sangat pantau sekali hubungan Rizky Febian dengan Anya Geraldine itu. Ya itu karena hal-hal itu yang harus masuk, kemudian harus jadi perbincangan sebagai pintu masuk tadi sebelum kita masuk ke hal-hal yang berat. Ya kita harus bisa mampu bergaul dulu. Lalu satu lagi pentingnya itu misalkan egaliter itu. Jadi tidak ada senior, tidak ada junior. Itu juga penting. Karena untuk mengajak orang untuk terlibat di gerakan lingkungan ini memang hal yang paling susah. Hal yang paling rumit karena konsekuensinya kalau bukan masuk penjara, ya mati, ditembak. Jadi memang agak susah mengajak orang ini. Ya kalau kita mau misalkan mengajak orang ya kita salah satu hal juga yang kemudian saya menjelaskan ya itu misalkan soal kita menghargai orang, maksudnya meskipun dia belum tahu apa-apa. ini soal takriknya, misalkan dia belum tahu apa-apa, tapi kita terus menghargai pendapatnya dia, buat dia merasa berharga sehingga dia punya rasa memiliki, karena merasa dihargai dia punya merasa memiliki dengan satu isu yang kemudian kita jelaskan ke mereka juga, itu penting. Memang rumit dengan anak muda, apalagi anak-anak yang sekarang itu rumit. Makanya itu tidak heran kalau misalkan artis-artis muda yang pacaran ada yang PDKT tidak jadi, susah kuasai untuk kemudian bisa ngobrol dengan mereka tadi. Nah itu memang itu soal tarik juga sih, karena tidak gampang juga kalau kita ngomong soal ini. Kalau di antara sama kita, saya pikir teman-teman juga punya dasar pemikiran sendiri, jadi bisa connect atau apa. Tapi kan dengan teman-teman muda ini kan belum tentu. Jadi kita mau di kita ya mungkin soal entertain atau soal ini ya, saya pikir itu menjadi pintu masuk buat kemudian mengajak mereka. Kak Dina? Oke. Kalau dari saya ya, biasanya mengajak anak muda itu yang pertama kita harus buat satu kegiatan itu semenarik mungkin menurut anak muda gitu. Biasanya pengalaman kami di Pikul, karena kami sering melakukan kegiatan dengan melibatkan anak-anak muda, biasanya kita meminta mereka untuk jadi volunteer, relawan jika ada kegiatan-kegiatan. Dan itu memang ternyata ketika diberi ruang untuk mereka, itu banyak yang mendaftar gitu, banyak yang mau ikut. Dan tapi kalau kita mau lihat banyak yang jadi volunteer itu teman-teman perempuan ketimbang laki-laki, tapi tidak tahu
kenapa ya? Itu itu kayaknya perlu dianalisis lebih lanjut kalau seperti itu. Kenapa yang perempuan lebih banyak yang tertarik untuk kerja-kerja kerelawanan sosial dibanding teman laki-laki? Apa karena isu yang kita kasih itu memang kaitannya dan memang lebih menarik untuk teman perempuan, ataukah memang teman laki-laki punya isu atau hal-hal yang menurut mereka lebih menarik gitu. Tapi benar kata Dom, ketika mereka dikasih ruang untuk oke lah, kita kalau dipikul ini kita kasih kerjanya mau seperti ini, nanti teman-teman tolong bikin ini, nanti pertama kita kasih dulu mereka kerja dulu, pokoknya jangan bilang ini salah atau benar, kita hanya bilang yang kalian buat itu benar gitu. Jadi dikasih pikiran-pikiran positif bahwa oke, kita bisa, jangan langsung ini tidak bisa, ini langsung kasih tugas, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu, kalau tidak tahu nanti coba ditanya. Jadi mereka sudah diberi tanggung jawab, sekarang buat dulu, ketika mereka mandek di mana, itu baru ini nanti seperti ini seperti ini, kemudian dilakukan diskusi-diskusi. Jadi kalau mereka kayak bagus, nanti dikasih pujian-pujian. Nah, biasanya luar biasa. Walaupun itu kecil, tapi itu dampaknya sangat luar biasa. Jadi ketika ada kegiatan lagi diminta mereka, nanti kalau ada diskusi, kita akan minta pendapat dari mereka. Menurut teman-teman, kalau kayak gini bagus atau sonde. Kira-kira untuk isu ini, kalau dari contoh lah, kayak dari Tasya, menurut Tasya, kemana nih pengalaman-pengalaman Tasya? Nanti Tasya kasih dulu, nanti himpun semua baru, kayaknya bagus nih untuk ini. Jadi memang benar-benar kalau mau anak muda ya sesuatu yang menarik, kemudian harus dengar pendapat mereka, kemudian ruang-ruang kalau kita mempercayakan itu untuk dikerjakan oleh teman-teman muda, otomatis kita harus ketika percaya, ya kita harus percaya bahwa hasil yang mereka akan kerjakan itu bagus. Kalau memang sudah ada pikiran positif, otomatis kerja-kerja yang dilakukan juga baik. Seperti itu. Itu pengalaman-pengalaman kita untuk teman-teman muda seperti itu sih. Dan teman-teman mungkin biasanya kalau sudah ikut follow Instagram, biasanya ada informasi-informasi itu untuk buka volunteer. Nah, itu teman-teman bisa untuk daftar. Kita tidak melihat harus punya pengalaman atau tidak, itu tidak. Yang penting kita hanya membuka jejaring sebenarnya, berjejaring bersama kayak gitu. Ya, Kak Tasya mau bilang sesuatu? Saya tambah dulu sebelum ini kalau mengajak itu gampang, mengajak itu gampang. Tapi cuma menjaga mereka itu yang sulit. Nah, itu yang saya pikir harus banyak trik, harus banyak trik lah. Misalkan yang paling bagus kalau menurut saya tuh membangun kepercayaan. Itu yang paling penting. Karena kalau kita menganggap posisi mereka tidak bisa, terus akhirnya mereka down dan tidak semangat dan bisa. Iya, Kak Dom. Itu kayak istilahnya banyak yang terpanggil ya. Iya, banyak yang terpanggil, tapi ada sedikit ya. Aduh, betul kutip-kutip. Kak Tasya, bagaimana? Mau kasih feedback apa untuk Kak? Ya, makasih banyak Kak. Sudah. Itu. Kak Dina dan Kak Dom, beta ingat di awal tadi Kak berdua kan juga cerita pengalaman bagaimana terlibat di isu lingkungan, dan itu berdasarkan pengalaman perjumpaan dengan misalnya Kak Dom, mama-mama di Pubabu atau ya masyarakat di Pubabu, Kak Dina juga, kemudian di mama-mama di wilayah pesisir. Jadi perjumpaan itu sebenarnya memberikan sesuatu yang kesan tersendiri, yang kemudian menggugah Om Dom untuk tetap mau untuk terlibat terus begitu. Jadi saya pikir itu hal-hal sederhana melibatkan mereka. Pengalaman perjumpaan itu sangat penting. Oke, tadi ada Kak Kesha mau bilang sesuatu, silakan. Oke Kak, mau nanya sedikit. Semoga ini masih ada waktu sebentar. Ini tadi kan disinggung soal pemerintah. Sabtu kemarin ada ikut satu webinar tentang perempuan, adat, dan alam gitu. Terus ini dari suku asli dari Teluk Alam, Mbak, kalau salah.
dari Kepulauan Riau. Konteksnya tuh sudah jauh berbeda dengan yang diceritakan sama Kak Dina, sama Kak Domi, hampir sama. Ini cuma pengen tanya pengalaman dari kakak-kakak, gimana pengalaman kakak ketika menghadapi pemerintah, bukan menghadapi sih, maksudnya mengajak pemerintah untuk peduli, pokoknya yang bersinggungan soal dengan pemerintah. Soalnya kan biasanya kalau tentang isu-isu kayak gini ada pemerintah yang pengen ikut campur, tapi ada yang kayak bodo amat gitu. Kalau berdasarkan pengalaman kakak, cuma pengen tahu sih. Thank you. Oke. Mungkin beta tambah sedikit Kak Dina dan Kak Dom ini soal terkait keamanan. Yang kerja-kerja di level advokasi, apalagi kalau yang sering kita tidak hanya berhadapan dengan pemerintah, tapi misalnya dengan PT-PT atau ini pengusaha-pengusaha yang mungkin bisa saja mencelakai Kak Dina dan juga teman-teman yang aktif di Walhi, di Pikul, terus Kak Dom yang di Walhi. Jadi bagaimana soal itu? Silakan Kak. Dom duluan, kok Dom. Karena teman-teman Walhi yang sering sekali berhadapan ya dengan para pihak, baik yang pemerintah atau dari pihak-pihak perusahaan. Dom dulu, Dom. Halo Dom. Silakan. Contoh kemarin di Besipae itu ke mana? Pulang dari sana tiba-tiba tukang bakso lewat depan kantor. Kayak gitu. Ini sinyal berarti ya Om Dom. Kak Dina duluan. Oke, soal keselamatan kerjanya Ketonggo. Juga pertanyaan Kak Kesia tadi. Apa? Dengan kerja-kerja dengan pemerintah tadi ya, Kesia? Ya. Oke, memang pengalamannya beta, memang Ketong sama ini kerja paling susah tuh dengan dinas perikanan gitu. Jadi pernah Ketong buat kegiatan undang untuk diseminasi hasil, karena isunya itu mau pengakuan nelayan. Pengakuannya itu kan lewat adanya kartu nelayan. Jadi kita juga mendorong perempuan nelayan juga diakui sebagai nelayan lewat kartu nelayan. Jadi lewat kartu nelayan itu mereka bisa mengakses bantuan, mendapat pengakuan seperti itu. Jadi waktu itu awalnya kita undang dinas perikanan. Jadi ada stafnya satu datang, yang dari kota sama dengan provinsi. Nah yang dari kota itu ketika datang kan masyarakat kan selama ini seperti ada menaruh dendam atau apa dengan dinas perikanan, mungkin kerja-kerjanya. Jadi waktu ada pertemuan itu jadi kesempatan buat mereka. Jadi ditanyalah si staf yang dari kota, dinas perikanan kota. Karena mungkin dia merasa di situ dia diserang. Semenjak itu kalau kita ke dinas perikanan kota semacam dari pikulai kayak gitu. Apa sih tiap hari? Jadi Ketong baru masuk dong muka tuh asam saling kembang gitu. Jadi Ketong bilang, bisa minta data nelayan-nelayan di Kota Kupang. Oh tunggu ya, jadi Ketong akan dipimpong gitu. Jadi untuk kayak model seperti itu Ketong masuknya dengan ikut alurnya mereka saja gitu. Karena kalau kita keras, mereka keras tidak akan dapat gitu kan. Karena kita maunya menjembatani para nelayan, jadi mau kerjasama. Tapi kalau pengalaman dari dinas lain memang enak karena mereka juga berpikir bahwa ini mungkin kerja kolaborasi. Jadi ketika kita datang menyampaikan maksud tujuan kita, duduk diskusi, kemudian bertukar pandangan, jadi mereka bilang, oh iya, jadi mereka merasa terbantu. Oh bisa, sama kayak dinas sosial. Oh bisa kok nanti ini turun di lokasi-lokasi yang pendampingannya pikul, mendata masyarakat yang belum punya PKH gitu. Kok bisa supaya kita kasih masuk gitu. Oh bisa, nah ini daftar nama-nama nelayan. Jadi nelayannya untung, orang dinas sosial tidak perlu turun ke lapangan kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kerja-kerja dengan dinas itu kan mereka kadang merasa bahwa itu jadi wilayah kerja mereka. Jadi ketika kita datang dengan pengetahuan kita, informasi kita yang agak berlawanan dengan mereka, itu biasanya mereka jadi dengan kita jadinya saling bentrok gitu. Ego sektoral masih tinggi ya. Jadi kita harus pakai orang dalam gitu. Jadi masuk, Kak, kenal kok orang di sini
sini, ketemu coba diskusi ini. Jadi maksudnya gitu. Jadi ketika tidak bisa omong dan ini, kita coba pendekatannya dengan orang yang kita kenal untuk bisa memuluskan kerja-kerja kita kayak Itu gitu. bagian dari Advokasi, model advokasi ya, kita gitu. model Kayak gitu. lobby. Kemudian untuk menjaga, Yube tanya tadi apa? Bagaimana menjaga diri kita ya dari keamanan. Ya. keamanan. Oke. Kalau Ketong sendiri sih sonde pernah ya, belum pernah mengalami itu gitu, yang ketika Ketong melakukan kerja-kerja advokasi kemudian ada diintai atau diikuti kayak gitu sonde, tapi beta pernah dapat pelatihan kayak gitu tuh soal bagaimana ketika kita dalam situasi tersebut kita menguasai jalur-jalur khusus jadi untuk mengamankan diri, kemudian data-data kita yang di HP supaya tidak dihack gitu, di laptop itu bagaimana caranya, kemudian ketika kita dalam kondisi terancam siapa harus kita hubungi. Jadi dan kita juga harus tahu pekerjaan ini level berbahayanya untuk kita itu. Jadi sudah harus mengukur memang. Jadi ini kayaknya aman, ini kayaknya berbahaya. Jadi kalau berbahaya kita harus model pengamanan diri itu seperti apa kayak gitu. Kalau kita merasa tidak aman untuk kita sendiri, mungkin kita bisa mengajak teman atau mendata orang. Maksudnya apa ya? Orang-orang yang bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya, membaca peta situasi, kondisi seperti itu yang ya perlu kita lakukan untuk teman-teman yang bekerja di lapangan ya, karena banyak sekali yang jadi korban kayak mati kayak gitu seperti di Kalimantan atau di mana kayak gitu. Itu sih. Makasih Kak. Kak Dom. Apa ya? Itu mungkin soal SOP keamanan. Kalau kita di Wali sendiri sebenarnya punya itu. Jadi punya SOP keamanan tersendiri dan kita bahas sama-sama untuk keamanan kita. Yang SOP itu jadi karena memang kita punya pelatihan, kita punya banyak mendapat pelatihan tentang itu, lalu kemudian jadilah SOP keamanan itu. Tapi kalau kita mau jelaskan di sini agak panjang karena banyak sekali SOP keamanan. Misalkan hal yang paling sederhana saja, misalkan saya mau pergi ke UB, itu minimal saya harus tahu UB, Yuli namanya Yuli Benusa. Kalau misalkan hanya omong UB, lalu teman-teman ketemu orang di jalan situ, lalu orang bilang, lu mau pergi mana, orang mabuk, lalu lu mau pergi mana, UB siapa? Ini UB kan sudah tahu nama, begitu kaget orang kok. Nah itu yang kemudian, jadi hal-hal sederhana, jadi banyak sekali sebenarnya. Misalkan juga post story WA itu juga memang kita sampai diatur sampai begitu. Kadang-kadang itu tuh ada, saya pernah terjebak itu karena anak ini memang dari pengalaman advokasinya memang tidak ada, tapi kemudian terlibat, mahasiswa terlibat, lalu kita lagi duduk, lagi mau investigasi tertutup. Ini kan kita jalan harus sembunyi-sembunyi. Ini tiba-tiba kita duduk ya selfie lalu dekat naik story, akhirnya orang tahu kita ada di situ. Nah itu hal-hal itu bahaya karena tidak semua orang senang dengan apa yang kita lakukan. Itu kita harus ingat, ada orang yang dirugikan atas apa yang kita lakukan, itu yang harus kita perhatikan. Jadi banyak sekali SOP keamanan kita yang kita pakai selama ini. Jadi tidak juga menyelamatkan kita, tapi minimal kita celaka itu bukan karena kita sendiri, bukan karena kebodohan kita sendiri, bukan karena kesalahan kita sendiri. Jadi adalah banyak punya apa yang diatur itu banyak sekali. Misalkan juga yang tadi Kak Dina bilang soal keamanan security digitalnya seperti apa, itu juga sampai ke situ dan kita gunakan itu selama ini. Aplikasi chat juga kita gunakan, yang lain bukan WhatsApp. Misalkan mau apa hal-hal yang urgent itu ada aplikasi yang mungkin teman-teman bisa pakai kalau misalkan ada yang mau tahu, nanti kita kasih tahu. Tantangan yang mungkin pengalaman nyata Kak di Walhi, mungkin sharing sedikit. Oh ya. Pernah. Saya kita pernah dikepung di kantor itu sekitar 1 jam lebih, saya dan ada beberapa orang. Ada anak sahabat alam, terus juga di staf di Wali itu kita pernah dikepung dengan orang bersenjata. Tapi sepertinya hanya mau mengintimidasi, dia tidak mau buat apa-apa, cuma lampu, misalkan itu dalam situasi malam, ada situasi bahaya begitu juga, lampu dalam itu kasih mati, hidupkan yang di luar, supaya orang tidak tahu ada aktivitas di dalam, itu hal-hal. Jadi waktu itu memang ada 2 orang yang gunakan laras panjang, berdiri di depan situ, lalu lihat-lihat ke dalam, menunggu seperti ada reaksi atau apa, tapi karena lampu kita matikan, kita diam dan tenang di dalam, lalu cepat berkomunikasi dengan teman-teman media, teman-teman mahasiswa. Akhirnya satu datang, orang yang paling pertama datang itu Ardi Milik, lalu situasinya itu kejadian yang kedua lah. Kalau yang pertama selalu bercerita pertama, itu pernah di Besipai itu pernah ditodong dengan senjata yang bilang katanya jago-jago, akhirnya pada lemah semua karena ditodong senjata.
Om Dom. Halo. Kira-kira itu ada dua yang cukup berbahayanya tuh dua itu, tapi yang kecil-kecilnya banyak sekali. Ya, tapi syukurnya teman-teman tidak mengalami yang sangat yang paling menakutkan atau apalah begitu. Teman-teman masih aman sampai sekarang. Tapi itu berarti teman-teman juga harus tetap waspada. Memang di ruang chat kalian sudah mengingatkan kita waktu tinggal 10 menit, tapi tadi kita sebenarnya juga mulai terlambat. Jadi kita bisa tambah. Oke, Kak. Om Dom. Halo. Oke. Bagaimana? Sebentar Kak ada sebut besi pai, jadi kita mau tanya Kak mau bilang sesuatu. Oh iya, di besi pai itu kan mulai dari aparat sampai teku kan dipakai habis. Jadi memang kejadian-kejadian yang berbahaya itu memang sangat-sangat sering dialami. Pernah ada teku diminta untuk ini. Syukurnya teku berpihak kepada kita. Karena soal tradisi orang timur dan dia tidak sepakat dengan itu, akhirnya dia berpihak kepada kita. Syukur. Oke. Oke, di ruang chat tadi kalian sudah mengingatkan kita bagi berapa menit begitu, tapi saya juga mau mengingatkan. Tadi kita mulai agak terlambat 15 menit sebenarnya, jadi mungkin kita bisa punya tambahan waktu 5 menit untuk bisa, kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan teman-teman masih ada kesempatan sebelum closing statement dan penutup dari saya. Silakan. Adakah yang mau bertanya? Oke, kalau kalau teman-teman belum bertanya, tidak bertanya. Begini Kak Dom dan Kak Dina. Tadi Kak Dom sempat mengingatkan kita bahwa misalnya mindset soal pariwisata ini menjadi satu bahaya laten. Nah, itu berarti bahwa ke depannya pasti ada lebih banyak kerusakan yang terjadi dan maksudnya yang akan terjadi. Jadi mungkin dari kakak berdua mungkin mau kasih tips-tips atau nasihat apa untuk kita, bagaimana untuk prevent gitu, maksudnya kita mencegah sebelum kerusakan yang lebih besar itu terjadi. Jadi mungkin ada 1-2 kata atau nasihat dari kakak berdua atau tips-tips begitu, silakan. Coba ulang. Saya duluan. Oh ya dong. Dalam konteks menjaga kelestarian, mencegah terjadinya krisis lingkungan yang semakin berat, itu kita perlu bekerja, semua pihak harus terlibat, siapapun dia, dimanapun dia. Saya pikir semuanya harus terlibat. Misalkan kalau saya sudah ada di lapangan, teman-teman yang kemudian punya forum diskusi yang saya pikir luar biasa ini, karena saya membaca diskusinya itu berat dan memang saya sulit tanggap. Misalkan teman-teman harus juga mengambil peran, tidak juga harus turun tangan, juga misalkan membantu membangun opini publik, karena memang biasanya terjadi satu persoalan lingkungan yang biasanya yang dicekokin keluar itu adalah pikiran masyarakatnya. Jadi kesadaran itu yang dibangun pertama oleh pihak yang melakukan itu. Jadi saya pikir teman-teman harus juga mengambil peran di soal itu. Itu juga penting karena teman-teman saya pikir kalau itu kuat juga dengan teori-teori dan segala macam, minimal menulis itu memang sudah harusnya menjadi kewajiban untuk teman-teman berkontribusi dalam hal ini. Itu yang ini, karena memang jangan sampai apa yang disampaikan oleh Felix Dias itu jatuh ke kita. Dia bilang begini, apa gunanya berpikir kalau harga tempe di pasar kita tidak bisa turunkan. Itu saya pikir kembalikan.
Makasih Kak. Kadina? Beta kurang jelas tadi, tapi Oh ya. closing statement atau bagaimana nih, Bu? Belum closing statement. Pertanyaan Beta tadi soal, ini kan yang tadi Kak Dom ingatkan soal ini bahaya laten, misalnya mindset tentang pariwisata. Nah, apakah ada semacam ide-ide atau masukan dari kakak bagaimana supaya kita mencegah supaya kerusakan yang akan terjadi, kerusakan besar yang akan terjadi di masa depan itu tidak akan separah yang kita, karena ini saja sudah parah begitu, apalagi ke depan begitu. Jadi soal mencegah itu, sudah ada ide, ada nasihat, ada masukan, silakan Pak. Kalau soal pencegahan terkait lingkungannya, sebenarnya balik ke kita masing-masing ya. Kalau kita merasa bahwa kita memang tidak bisa lepas dari lingkungan. Kak Dom, sebelum Kak Dina lanjut, boleh dimatikan mic dulu, Kak Domi. Ya. Agak ribut ya. Jadi sebenarnya kalau harus punya perspektif sih sebenarnya. Kemudian ada penyadaran ketika kita merasa kita sadar bahwa lingkungan sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kita bisa membuat dari hal-hal kecil gitu ya, mulai dari diri sendiri atau dari rumah. Misalnya kita bisa menunjukkan ke orang bahwa oke, ini bentuk beta menjaga lingkungan apa gitu ya, menanam pohon kah, tidak buang sampah. Itu kalau yang umum ya. Tapi kalau lebih dari itu mungkin tadi saya ngomong banyak hal sebenarnya, keterlibatan ketong dengan organisasi-organisasi yang fokus ke lingkungan itu juga menambah nilai tambah sebenarnya buat kita. Kemudian menurut beta ya dimulai dari diri sendiri dulu sih sebelum melakukan hal-hal yang besar gitu. Ketong kalau concern dengan sesuatu, kemudian ketong merasa ini nih perlu untuk ketong perjuangkan, ya berarti dalam perilakunya ketong harus walaupun perlahan, hal-hal kecil, tapi kalau itu ketong lakukan langkah per langkah, kemudian itu menjadi kebiasaan, otomatis orang kalau lihat, oh begini, ternyata untuk gaya mencintai lingkungan atau menjaga kerusakan-kerusakan, mungkin hal-hal apa yang perlu ketong buat. Kemudian ketong bisa kok mengkampanyekan lewat, sekarang kan media sosial ini kan sebanyak nih, ketong ya cukup posting, kemudian kasih penjelasan sedikit, mungkin orang lihat, oh mungkin yang awalnya ketong pikir orang malas tahu gitu, seandainya mau keterlibatan, tapi boleh jadi dong hanya kekurangan informasi, hanya seandainya tahu harus kemana, tapi ketika dong melihat dari ketong gitu, dong jadi tertarik, kemudian dong mau ikut. Nah, beta rasa seperti itu sih, dan beta rasa sekarang banyak ya anak-anak muda yang punya pikiran-pikiran yang dengan dong cara-cara gitu, yang mencintai lingkungan atau mengurangi dampak yang lebih parah kayak gitu. Tuh tinggal ketong sama mau terlibat secara berkelompok atau menduplikasi untuk ketong sendiri dan lingkungan sendiri kayak gitu. Itu sih Ube dari beta. Oke. Terima kasih Kak Dom dan Kak Dina. Kalau rekan-rekan yang mau memberikan tanggapan, ada satu kesempatan lagi sebelum kita tutup diskusi kita sore hari ini. Adakah? Kayaknya sudah. Kayaknya cukup. Oke, ini Kak Dina dan Kak Dom, mungkin closing statement dari kakak berdua. Setelah itu kita tutup. Oke, silakan Kak. Apa yang mau Kak berdua sampaikan dalam closing statement, silakan. Oke. Beta kok. Silakan Kak. Untuk beta, untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan isu-isu lingkungan dan mau kerja untuk di isu-isu ini, mengadvokasi, mengkampanye, mungkin teman-teman perlu tahu bahwa kerja-kerja advokasi itu kerja-kerja yang membutuhkan waktu yang lama ya. Bisa sampai 10 tahun, 20 tahun untuk kita bisa melakukan perubahan gitu. Dan kerja-kerja ini juga membutuhkan kesabaran dan ada banyak rintangan gitu. Dan ketong harus
yang pertama apa ya, membuka ketong diri dulu bahwa oke, isu ini mungkin agak berat gitu, tapi untuk ketong mau tahu banyak sumber gitu, banyak sumber untuk ketong tanya, banyak sumber untuk ketong berdiskusi, karena masalah lingkungan sekarang ini sudah, kalau teman-teman baca di jurnal-jurnal atau mengikuti berita-berita dari beberapa organisasi memang sudah sangat-sangat parah, apalagi sekarang kalau di NTT ketong lihat baru-baru presiden datang dan dia mau supaya Sumba menjadi salah satu sentra padi untuk wilayah Indonesia Timur. Food estate ya. Ketong harus melihat konteks Papua. Nah, bagaimana itu budaya orang Papua yang biasa makan sorghum, makan Papeda. papeda. Sagu itu. Budayanya mereka kan menebang pohon sagu, kemudian mengolahnya. Tapi kemudian datang dengan program pemerintah yang padi. Nah, orang Papua tidak tahu itu bagaimana budaya tanam padi, karena budaya mereka adalah makan papeda gitu. Alhasil yang kerja untuk wilayah sawah itu ya bukan orang Papua, tapi orang-orang dari luar. Akibatnya itu juga pembukaan lahan secara besar-besaran. Nah, untuk konteks NTT, kita perlu melihat juga konteks NTT seperti apa. Jika ada pembukaan lahan, perkebunan, apakah ketong punya alam sesuai dengan itu atau sonde. Nah, menurut beta untuk terjun atau mau tahu isu-isu ini ketong perlu banyak baca sih sebenarnya, banyak baca karena masalah ini sangat kompleks ya. Kalau mau lingkungan dia punya dampaknya tuh bisa kemana-mana gitu. Dan untuk berdiskusi beta rasa teman dari Walhi bisa, kalau di Pikul juga bisa, kalau teman-teman mau cari referensi kayak gitu. Kemudian membuat kegiatan kayak gitu juga bisa. Yang penting mau memulai dulu. Ada KUB juga sering, ketong biasa kolaborasi dengan KUB. Kalius juga, tapi Kalius karena sekarang posisinya di luar Kupang ya, tapi sebelum-sebelumnya ketong sering kok kegiatan sama-sama. Kayak gitu sih sebenarnya. Itu dari beta, Ibu. Makasih Kak. Kak Dom, silakan. Closing statement ya. Setiap pembangunan itu tidak harus merusak. Menjaga sesuatu yang sudah ada itu juga bagian dari pembangunan. Jadi kita juga perlu memang kalau kita mau lihat memang situasi hari ini memang saya bilang kalau saya bisa sebutnya pembiusan kesadaran jilid 2 setelah Orde Baru itu. Jadi memang sekarang jadi banyak sekali orang membanggakan sebuah pembangunan yang dilakukan pemerintah hari ini, tapi orang tidak melihat apa di balik itu, apa yang ada kepentingan apa di balik itu. Itu tuh sebenarnya hal-hal yang kemudian harusnya kita ketahui bersama, sehingga kita tidak senang saja kalau misalkan ada sebuah rencana investasi yang skala besar, karena di situ pasti ada melibatkan kekuatan modal, dan kekuatan modal tipikal kekuatan modal di Indonesia itu selalu saja merusak lingkungan. Makanya itu kita perlu telaah, perlu telisik baik-baik, bahwa tidak semua pembangunan itu baik adanya. Bisa saja pembangunan yang dikatakan para buser yang digadang, yang didukung oleh masyarakat luas itu untuk lingkungan juga orang-orang yang ada di sekitar. Banyak contoh yang kemudian sudah muncul di media hari ini juga. Nah, tinggal saja kita melihat itu. Yang terakhir saya mau bilang, sekeras-kerasnya kita juga tahu bahwa tidak semua orang buruk, orang yang ada dalam. Banyak sekali orang baik yang kemudian juga mendukung kita, kemudian juga secara diam-diam membantu kita dalam hal data dan segala macam banyak. Tapi biasanya kalau ikan itu kan rusaknya di kepala, makanya seluruh badannya kan rusak. Nah, itu yang menjadi persoalan. Makanya kita seharusnya juga tidak, kalau misalkan kami ya juga kita termasuk teman-teman juga kemudian tidak selalu juga menyalahkan. Ada hal yang baik ya tidak perlu dipuji juga, karena itu sesuatu yang baik ya. Saya pikir itu tugasnya mereka, tidak perlu dipuji juga. Tapi sesuatu yang buruk, itu kita cukup fokus di soal kebijakannya. Tidak perlu secara personalnya, karena memang akhir-akhir ini yang juga akan lingkungan itu juga karena menyerang atau mengkritisi secara personal. Padahal yang dilakukan selama ini adalah mengkritiki kebijakan. Nah, orang-orang yang melakukan kritik secara personal ini yang kemudian juga merusak lingkungan. Makanya kita juga jangan terlibat dalam hal-hal seperti itu. Saya mau ingatkan kembali bahwa ikan itu biasanya rusak dari kepala. Kepalanya rusak, makanya badannya rusak. Makanya perlu kita kemudian memposisikan diri sebaik-baiknya, tidak merusak juga, hadir untuk tidak merusak. Jadi saya kembali ya.
Oke, ya terima kasih Kak Dom dan Kak Dina. Terima kasih banyak untuk closing statement dan juga terima kasih untuk diskusi kita yang sangat-sangat keren sekali menurut saya. Kita belajar, khususnya di grup ini para teolog muda, kami belajar terkait kerusakan lingkungan, krisis lingkungan yang ini sudah semakin parah, begitu. Dan kita secara pribadi kita juga merasakan dampaknya bahwa kerusakan lingkungan itu ada dampaknya di selain masalah ekonomi, ada juga sosial, budaya, misalnya kearifan lokal yang mulai hilang, kemudian di soal migrasi, soal kesehatan, ada banyak sekali dampak yang dialami. Nah, penting sekali membangun kesadaran, tidak hanya kita anak muda, tapi masyarakat luas, bagaimana untuk menjaga lingkungan tetap aman, begitu. Dan terkait dengan bahaya-bahaya ke depan, saya pikir tidak semua dalam grup akan misalnya turun untuk ikut kegiatan advokasi, tapi maksud saya advokasi secara langsung, tapi kita juga bisa mulai dari hal-hal kecil yang mungkin dia punya dampak yang besar, begitu. Dan saya juga berpikir soal bagaimana kita membangun relasi dalam upaya untuk merawat lingkungan alam. Saya pikir bekerja bersinergi itu hal yang penting. Jadi secara di level tokoh-tokoh agama misalnya, atau di level anak muda, kita bekerja berjejaring, ya, level komunitas, semua bersinergi untuk kita mau lingkungan kita tetap baik, jadi kita perlu melakukan itu. Kemudian juga menarik yang tadi Kak Dom bilang, jangan sampai kita terbius jilid kedua. Jadi mari untuk kita tetap bersuara, kita sayang NTT, kita sayang alam kita untuk tidak dirusak secara brutal oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Dan juga kita perlu mendorong pemerintah kita untuk juga soal tanggung jawab negara dalam mensejahterakan masyarakat tanpa harus merusak lingkungan, begitu. Jadi dari diskusi ini saya pikir kita belajar hal penting. Kemudian juga soal peran gereja, tidak lupa juga karena di sini para teolog-teolog muda ini satu bekal yang sangat baik untuk kita teolog-teolog muda ke depan. Jadi mari kita hanya sampai di ranah teoritis, kita jangan hanya sampai berkhotbah hanya di mimbar gereja, tapi juga bagaimana kita menghidupi khotbah itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dan juga penting karena misalnya suara-suara pemimpin agama itu kan masih punya power dalam masyarakat atau dalam jemaat. Jadi kalau para pemimpin teolog-teolog muda kita mulai membangun kesadaran itu, saya pikir itu sangat baik untuk juga mempengaruhi tidak hanya jemaat tapi juga masyarakat luas. Jadi itu saja diskusi kita sore hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kak Dom, Kak Dina, jangan segan-segan kalau kami nanti minta kembali, atau mungkin kita akan berkolaborasi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Itu sangat penting, begitu. Oke, teman-teman. Terima kasih Ube. Terima kasih Kak Dina dan Kak Dom. Ya, saya pikir satu hal yang perlu kita catat juga, gereja bukan tidak buat sesuatu, ya. Gereja-gereja punya soal pemikiran pokok-pokok teologi itu sudah sesuatu yang berkembang baik, ya. Sudah banyak persidangan dan juga dokumen-dokumen gereja yang bicara tentang lingkungan, ya. Tapi memang sampai pada ranah praksis memang tidak banyak orang yang kemudian mengambil peran. Tapi kita juga diingatkan tadi bahwa sudah ada
peran gereja di Gemit misalnya itu kita punya pokok eklesiologi yang memanggil kita semua bergereja di konteks NTT untuk juga terlibat. Nah, beberapa orang pendeta misalnya terlibat langsung, tapi memang itu belum maksimal. Dan juga ada gerakan-gerakan yang kecil misalnya dengan menanam air, itu salah satu bagian kecil saya pikir. Liturgi-liturgi tentang alam itu sudah mulai. Saya pikir kita juga menghargai upaya-upaya baik dari gereja itu. Terima kasih teman-teman. Banyak hal yang tadi sudah dicatat. Yang saya pikir yang paling terakhir itu juga tradisi-tradisi ya. Orang leluhur kita yang tradisional itu kan mereka sudah punya cara-cara tersendiri untuk merawat alam ya. Kita perlu belajar. Oke, terima kasih semua.